Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ya, jadi di kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Dwi Wahyudi. Saya merupakan pemateri untuk literasi keuangan, ya, kaitannya dengan pengembangan keterampilan dari UMKM yang ada di Indonesia. Jadi saya mewakili dari Kementerian Koperasi dan UMKM, ya. Izinkan ini pada kesempatan ini saya memberikan sharing mengenai cara mudah menghitung modal usaha awal. Oke, di tampilan di layar dapat dilihat presentasi mengenai cara menghitung modal usaha awal, ya. Jadi bagaimana kita menghitung berapa sih modal usaha yang kita miliki untuk saat ini, ya. Ya, saya yakin kawan-kawan UMKM di sini mungkin ya, mungkin masih banyak yang belum tahu berapa modal yang dimiliki. Oke, kita langsung lanjut. Nah, bicara mengenai menghitung modal itu tergantung dari kondisi usahanya ya. Jadi kondisi kondisi usaha ini terbagi dua, yaitu kondisi baru mulai usaha dengan kondisi sudah berjalan usahanya. Nah, di sini beda, beda ketika kita ingin melakukan perhitungan modal usaha. Nah, di sini ketika kita bicara kondisi baru mulai usaha, yang dimaksud dengan modal awal adalah modal yang dikeluarkan pada waktu awal memulai usaha, ya. Sedangkan ketika kondisi sudah berjalan usahanya, maka yang dimaksud dengan modal awal adalah modal yang sudah dimiliki pada saat ini, ya. Jadi untuk kondisi bagi yang baru memulai usaha itu menghitung modalnya sangat mudah, ya. Jadi tinggal hitung aja berapa biaya yang dikeluarkan di waktu awal, ya, atau berapa memang modal yang sudah ditentukan. Misalnya saya mau bikin usaha itu modalnya 100 juta. Nah, itulah modal usahanya yaitu 100 juta. Sedangkan bagi yang sudah berjalan usahanya, asumsinya adalah ketika sudah berjalan 1 tahun, tentu saja kita pasti bingung kan mau menghitung modalnya seperti apa. Apa kita harus track mundur, ya, kita hitung dari awal setahun lalu kita modal berapa, habis itu kita kita buat semua pencatatannya sampai setahun kemudian. Ya, saya kira itu satu pekerjaan yang tidak mudah, ya. Meskipun itu bisa dilakukan, tapi itu sangat 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 sulit, ya. Jadi di sini ketika kita ingin menghitung modal usaha bagi yang sudah berjalan, maka ada 5 item, ya, 5 item ini yang harus kita hitung, ya. Item pertama adalah jumlah kas di tangan atau di bank berapa, yang kedua jumlah hutang dan piutang, yang ketiga jumlah persediaan, yang keempat jumlah peralatan dan perlengkapan, dan yang terakhir adalah perhitungan modal investasi, ya. Jadi ketika kita bicara masalah modal awal usaha yang sudah berjalan, makanya kita harus membutuhkan satu acuan, ya. Satu acuan itu yang kalau dalam bahasa akuntansinya disebut sebagai cut off. Jadi misalnya gini, misalnya kita mulai usaha di tahun 2022, habis itu memasuki tahun 2023 kita mulai mau menerapkan sistem pencatatan keuangan yang rapi, ya. Maka otomatis kita harus tentukan cut off-nya di periode mana. Umumnya cut off itu dilakukan di akhir tahun. Jadi cut off-nya adalah posisi per 31 Desember 2022, transisinya ke Januari 2023, ya. Jadi di sini ketika per 31 Desember 2022 jumlah kas di tangan 1.500.000, jumlah kas di bank 5.500.000, jumlah persediaan barang dagang secara total adalah 7.500.000, jumlah piutang 4 juta, jumlah hutang 3.500.000, jumlah peralatan atau aset dan perlengkapan itu sekitar 12 juta. Setelah dihitung-hitung, makanya berapa total modalnya sekarang, ya. Jadi itu tadi secara
general ya, secara umum ya, secara garis besar. Kalau secara detail bisa, itu butuh waktu yang lumayan ya. Jadi di sini kan untuk hanya ingin memberikan gambaran ke kawan-kawan UMKM, makanya saya hanya memberikan contoh secara global. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini bicara menghitung modal, kita sederhananya mengacu pada persamaan dasar akuntansi ya. Jadi harta sama dengan utang ditambah modal. Ini adalah persamaan dasar akuntansi. Jadi tadi setelah kita hitung ya, setelah kita hitung jumlah kas di tangan 1.500.000, jumlah kas di bank 5.500.000, jumlah persediaan barang dagang 7.500.000, jumlah piutang 4 juta, jumlah peralatan aset dan perlengkapan 12 juta, maka semua jumlah di atas yang disebutkan itu masuk kategori harta ya. Jadi ketika di total-total itu dapatnya 30.500.000. Nah, sedangkan yang masuk dalam utang itu ada satu item ya, satu item yaitu berapa? Yaitu 3.500.000 ya. Kita kembali ke yang tadi nih. Nah, ini di sini semuanya masuk kategori harta ya. Hanya satu yang masuk dalam kategori hutang yaitu 3.500.000. Jadi berdasarkan persamaan dasar akuntansi, berapa modal awal usaha kita per 31 Desember 2022 tadi atau 2023, ini contohnya adalah contoh di tahun 2023, tinggal dikurangkan aja. Jadi harta sama dengan hutang tambah modal. Jadi 30.500.000 sama dengan ya 3.500.000 ditambah modalnya berapa? 27 juta. Jadi, angka modalnya adalah 27 juta. Nah, itu modal awal usaha kita per 31 Desember 2022. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau misalnya ada, silakan raise hand ya. Nanti kita akan diskusikan bersama. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya. Alhamdulillah, ya, sepertinya kawan-kawan sudah paham semua dengan materi apa yang saya sampaikan barusan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di sesi Zoom selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semua.